Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi dalam kuliah komunikasi dan promosi kesehatan untuk pembelajaran program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Pada pertemuan hari ini kita membahas dasar-dasar daripada promosi kesehatan. Kita tanyakan, apakah promosi kesehatan itu penting? Mengapa kita harus mempelajari daripada ilmu promosi kesehatan? Sedangkan program studi kita adalah teknologi laboratorium medis di bidang laboratorium. Jadi definisi yang disampaikan oleh Depkes bahwa promosi kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor kesehatan melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Jadi promosi kesehatan sebagai wadah pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi melibatkan dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan sumber daya masyarakat. Jadi itu kenapa kita harus mempelajari promosi kesehatan. Kalau kita hubungkan definisi sehat, kemudian ada sakit, ada berdasarkan WHO, sehat merupakan suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial. Jadi dia bebas dari berbagai macam kelemahan. Sedangkan sakit ya kebalikan dari itu kan. Ada juga definisi sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 merupakan suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Yang pertama, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, faktor daripada keturunan, juga faktor daripada lingkungan, baik fisik, kimia, dan biologi. Strategi promosi kesehatan dari masa ke masa ini merupakan perjalanan promosi kesehatan. Kita bahas dari tahun 1978 hingga ke tahun 2007. Kita bahas satu-satu. Dari tahun 1978 dinamakan Deklarasi Alma-Ata, menghasilkan strategi utama dalam pencapaian kesehatan bagi semua melalui pelayanan kesehatan dasar, yaitu promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit, kesehatan keluarga dan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Kemudian di tahun 1986 oleh Ottawa Carter, promosi kesehatan meliputi advokasi, pemberdayaan, dan mediasi. Menurut Ottawa Carter ada 5 pilar utamanya, yaitu kebijakan berwawasan kesehatan, lingkungan yang mendukung, reorientasi pelayanan kesehatan, keterampilan individu, dan gerakan masyarakat. Pada tahun 1997 promosi kesehatan dilakukan
di Deklarasi Jakarta. Mengambil cakupan bahwa promosi kesehatan adalah investasi utama yang memberikan dampak pada determinan kesehatan dan memberikan manfaat kesehatan terbesar pada masyarakat. Promosi kesehatan memberikan hasil positif yang berbeda dibandingkan upaya lain dalam meningkatkan kesetaraan bagi masyarakat dalam kesehatan. Promosi kesehatan perlu disosialisasikan dan harus menjadi tanggung jawab lintas sektor. Kemudian Deklarasi Jakarta juga diprioritaskan pada abad ke-21 untuk promosi kesehatan, meningkatkan tanggung jawab sosial, meningkatkan investasi, konsolidasi dan perluasan kemitraan, serta peningkatan kemampuan masyarakat dan pemberdayaan individu. Di tahun 2005 di Bangkok, promosi kesehatan mengambil kesepakatan pertama adanya strategi dan komitmen untuk menghadapi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan di dunia global. Memiliki kebijakan dan kemitraan untuk memberdayakan masyarakat dalam memperbaiki kualitas kesehatan. Kemudian mengambil sikap promosi kesehatan merupakan salah satu hak azazi setiap manusia untuk memperoleh kualitas kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi promosi kesehatan ini didasari hak azazi dengan menawarkan konsep sehat yang positif dan inklusif untuk mempengaruhi kualitas hidup kesehatan mental dan spiritual. Perkembangan menuju dunia yang lebih sehat memerlukan keterlibatan politik yang kuat, peran serta lebih luas dan advokasi yang berkesinambungan. Ini konsep di Bangkok pada tahun 2005 tentang promosi kesehatan. Selanjutnya di Kanada pada tahun 2007 hasil konferensi tentang promosi kesehatan mengambil kesimpulan yaitu peningkatan kemitraan dan advokasi, mengembangkan sains dan teknologi dalam mendukung promosi kesehatan, kemudian mengembangkan inovasi baru dalam pertukaran dan penerapan sains dan teknologi promosi kesehatan. Nah, ini iklan. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Tuh, jangan menonton saja, jangan lupa subscribe dan like. Nah, ini dia. Siapa sasaran daripada promosi kesehatan? Yang pertama individu atau pribadi, kemudian keluarga, masyarakat, kemudian lembaga, ada lembaga sosial, kemudian lembaga pemerintah dan institusi. Kita ketahui ada visi misi pembangunan kesehatan sesuai dengan pada tahun 2009 pada Undang-Undang Nomor 36, yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Ini ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Bagaimana misi promosinya? Promosi kesehatan yaitu yang pertama memberdayakan individu, keluarga dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kemudian membina suasana atau lingkungan yang kondusif bagi terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat. Mengadvokasi para pengambil keputusan dan penentu kebijakan serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam rangka mendorong diberlakukannya kebijakan dan peraturan perundangan yang berwawasan kesehatan, mengintegrasikan promosi kesehatan, meningkatkan kemitraan sinergis antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, meningkatkan investasi dalam bidang promosi kesehatan. Ada pilar promosi kesehatan. Ini kalau kita lihat panahnya seperti kebijakan berwawasan kesehatan. Itu terkait dengan aturan tentang ruang terbuka hijau. Kemudian meningkatkan anggaran untuk promosi kesehatan. Jadi itu promosinya bisa dilihat sendiri. Oke, sampai jumpa minggu depan di video berikutnya. See you next week.
Itu dia. Jangan lupa subscribe, like. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.